Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Islam adalah agama mayoritas di Indonesia. Sebelum beragama Islam, Indonesia menganut agama Hindu-Buddha yang dibawa oleh pendeta dan pedagang dari Tiongkok dan India. Agama Hindu-Buddha masuk pada sekitar abad ke-5 Masehi. Terbukti dengan berdirinya kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. 200 tahun kemudian, barulah agama Islam masuk ke Indonesia yang juga lewat jalur perdagangan. Agama Islam semakin banyak diterima dan berkembang karena para tokoh penyebar agama Islam melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui pendidikan dan kebudayaan masyarakat setempat. Tahukah historian bagaimana masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia? Yuk simak videonya sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Ada beberapa pendapat tentang teori masuknya Islam ke Indonesia, yaitu Islam masuk pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Teori ini dipelopori oleh W.P. Groenewold, yang didasarkan pada catatan Tionghoa dari zaman dinasti Tang. Catatan ini menyebutkan pada tahun 674 Masehi di pantai barat Sumatera telah terdapat perkampungan orang-orang Arab yang beragama Islam. Perkampungan tersebut dinamakan Barus atau Fansur. Informasi lain yaitu catatan Jepang yang dipicu oleh perkembangan hubungan dagang laut antara bagian timur dan barat Asia. Abad ke-7 Masehi berarti sekitar tahun 600-an. Itu artinya ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Pendapat kedua menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Pendapat ini dipelopori oleh C. Snook Hargroanye, dipicu pada penyerangan dan pendudukan Baghdad oleh Mongol pada 1258. J.P. Mokuet dengan bukti ditemukannya batu nisan Malik As-Saleh yang wafat pada tahun 1297 Masehi di Gampung Samudra, Lok Sumawe, Aceh. Serta catatan Marco Polo yang menerangkan bahwa ia pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 dan berjumpa dengan orang-orang yang telah menganut agama Islam. Berdasarkan dua teori tersebut, dapat dijelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan berkembang pada abad ke-13. Kenapa Islam baru berkembang abad ke-13? Hal ini karena pada awal Islam masuk ke Indonesia masih terdapat kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang cukup berpengaruh, seperti Kerajaan Sunda, Mataram, dan Sriwijaya. Lalu, kenapa Islam bisa masuk dan berkembang di Indonesia? Yang pertama, karena adanya persentuhan pedagang Muslim dan penduduk setempat, hingga memicu lahirnya kerajaan Muslim pada abad ke-13 Masehi. Yang kedua, dipicu lemahnya kerajaan Sriwijaya atas tekanan Singosari dari Jawa. Yang ketiga, Selat Malaka merupakan rute penting jalur pelayaran sejak abad pertama Masehi. Dan yang terakhir, pada abad 11 Masehi di Barus telah terdapat gudang penyimpanan milik pedagang Tamil. Karena interaksi tersebut dan berkurangnya pengaruh kerajaan Hindu-Buddha, maka Islam kemudian mulai dikenal dan dengan mudah berkembang di tengah masyarakat Indonesia pada masa itu. Islam di Sumatera. Sumber sejarah yang menyampaikan agama Islam masuk ke wilayah pesisir barat Sumatera pada abad ke-7 berasal dari berita Cina, zaman dinasti Tang. Menurut catatan ini disebutkan pada tahun 674 Masehi terdapat perkampungan orang-orang Arab yang beragama Islam di pantai barat Sumatera. Selanjutnya, pada abad ke-13 Islam mengalami perkembangan, yakni setelah munculnya kerajaan Samudra Pasai. Agama Islam menyebar ke selatan hingga akhirnya dianut sebagian besar masyarakat Sumatera. Islam di Jawa. Agama Islam mulai berkembang di Pulau Jawa pada abad ke-11. Bukti yang memperkuat dugaan itu yakni ditemukannya batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, yang berangka tahun 1082 Masehi. Pertumbuhan masyarakat Muslim di Jawa semakin meningkat saat munculnya kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah pada sekitar tahun 1500 Masehi. Islam di Kalimantan. Masyarakat Kalimantan Selatan banyak yang menganut Islam setelah Pangeran Samudra menaiki tahta kerajaan Banjar.
Raja baru ini berganti nama menjadi Sultan Suryanullah. Masyarakat Kalimantan Timur yang sebelumnya menganut kepercayaan animisme, dinamisme, dan agama Hindu, mereka kemudian memeluk agama Islam setelah datang dua orang mubalik dari Sumatera Barat, yaitu Datuk Ribandang dan Tuan Tunggang Parangan. Islam di Sulawesi. Para pedagang Muslim mendatangi daerah Sulawesi, terutama bagian selatan, pada sekitar abad ke-15. Para pedagang itu tiba melalui Malaka, Sumatera, dan Jawa. Tokoh-tokoh dari Sumatera Barat yang berperan menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan ialah Datuk Ribandang, Datuk Sulaiman, dan Datuk Ritiro. Islam di Maluku. Perkembangan agama Islam di Maluku berkaitan erat dengan kegiatan perdagangan di jalur Malaka-Maluku. Raja Ternate ke-12 Malomatia yang berkuasa pada tahun 1350 sampai 1357 bersahabat baik dengan pedagang-pedagang Arab. Bahkan, mereka bekerja sama dalam pembuatan kapal-kapal. Persahabatan ini menjadi benih bagi pertumbuhan agama Islam di kawasan Maluku. Raja Maluku yang memeluk agama Islam yaitu Zainal Abidin yang berkuasa pada tahun 1465 sampai 1486. Zainal Abidin memperoleh ajaran Islam dari Madrasah Giri Prabu Satmata di Jawa. Adanya hubungan yang baik antara Ternate, Hitu, dan Sunan Giri di Jawa telah menyebabkan masyarakat Maluku banyak memeluk agama Islam. Beberapa fakta terkait dengan perkembangan Islam di Indonesia, yaitu 1. Jawa terkena dampak Islamisasi karena terletak di rute perdagangan. 2. Batu nisan Fatimah binti Maimun bin Abdullah yang wafat pada tahun 1102 Masehi di Leran, Gresik. 3. Makam Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419 di Gresik. 4. Saat Majapahit masih berkuasa, telah ada masyarakat Muslim di dekat ibu kota Majapahit dan sekitarnya. 5. Hubungan dagang antara Gujarat, Samudra Pasai, dan pantai utara Jawa Timur merupakan daerah sibuk saat itu. 6. Perdagangan internasional lewat Selat Malaka sejak abad ke-7 atau 8 Masehi di Semenanjung Malaya dikunjungi oleh pedagang-pedagang Muslim, seperti Kedah, Sumatera, Jawa, dan Tiongkok. 7. Hubungan antara masyarakat Muslim di pantai selatan Tiongkok, India, dan Timur Tengah sebagai poros pelayaran Campa Jawa Timur. 8. Terengganu telah dikunjungi pedagang Muslim dan juga mubalik sebelum abad ke-15 Masehi. Itu tadi sekilas tentang masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.